Sehingga dari karunia dan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka harta itu adalah milik kita. Seperti saat ini, kita tahu apa yang milik kita. Maka orang yang memiliki harta tersebut punya hak mutlak pada harta milik dia. Dia punya hak mutlak terkait tentang harta milik dia. Dan seseorang tidak punya hak pada harta yang bukan milik dia. Disitulah kita mau belanja, kita mau memberi, atau apapun. Maka dalam hal ini, ikhwatal iman, hak pemilik harta semasa hidup, maka diantaranya dia bisa untuk memberikan harta milik dia tanpa ada orang yang bisa komplain, karena dia yang memiliki harta tersebut. Contoh, orang tua, dia punya anak 5, maka orang tua ini punya hak semasa hidup. Kita bicara semasa hidup, dia punya hak untuk memberikan, misalnya ada tanah, ya, sekian hektar, dia berikan kepada salah seorang anaknya. Kita bicara hak, Pak. Kita bicara di sini tidak dalam membahas nanti bagaimana perasaan anaknya yang lain. Kita tidak bicara perasaan di sini. Terkait hak, dan ini adalah hak dia mutlak. Boleh enggak orang tua memberikan rumah dia kepada anaknya? Boleh, semasa hidup. Maka ini yang namanya hibah, dan itu secara agama ataupun secara undang-undang. Ya, ya, tapi kan nanti gimana, kan tidak adil dia, itu urusan bab lain. Tapi kalau kita berbicara hak, dia punya hak. Dia punya hak untuk menghibahkan, memberikan. Nah, apa konsekuensinya dalam hibah ini? Dalam hibah ini, apa konsekuensinya? Misalnya ada orang tua, dia punya rumah. Dia dengar sering terjadi polemik dalam warisan. Ya, anak-anak yang tadinya akur setelah orang tua meninggal gara-gara warisan bubar. Orang tuanya takut. Akhirnya, ikhwatal iman, dia pun berinisiatif untuk menghibahkan hartanya kepada anak-anaknya. Karena dia menjaga perasaan kecemburuan pada anak-anaknya, dia bagi rata. Dia punya anak 5, 3 laki-laki, 2 perempuan. Lalu dia bagikan. Rumah ini milik yang sulung. Ya, ada ruko di jalan sana, itu milik anak nomor 2. Nah, ruko yang sebelah sana, paling pojok, itu anak nomor 3. Sehingga masing-masing anak sudah dia beri masing-masing dengan hibah. Terlepas kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ya, tentu negara kita memberikan keamanan hukum, ya, sehingga ketika hibah dia bisa mengalihkan nama dari di sertifikatnya, bahwasanya itu dialihkan, bukan aktanya dirubah, tapi bukan akta jual beli, karena dia tidak menjual, tapi ada namanya akta hibah, sehingga beralih tangan. Nah, ini mengantisipasi supaya jangan jadi kemelut di belakang. Karena kadang-kadang kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita juga menghadapi beberapa permasalahan ketika sebelum berbicara harta waris, maka salah seorang anak mengatakan, ya, rumah yang di sana itu telah dihibahkan ayah kepada saya.
Nah, ketika saudara-saudaranya yang lain komplain, apa buktinya? Siapa saksinya? Ya. Bahkan kami pernah menghadapi, Bapak, ketika ada kasus seperti ini, anaknya mengatakan, rumah ada di kampung sebelah, itu sudah dihibahkan oleh Bapak ke saya. Ya. Terus dia bilang, kapan Bapak hibahkan? Pernah waktu itu, pas kami pulang, ada anak yang dihibahkan itu pulang, ada anak yang paling kecil di situ sebagai saksi. 2 anaknya hadir, 1 anak tidak. Lalu kemudian dia mengatakan orang tuanya menghibahkan harta itu kepada dia. Siapa saksinya? Ada adiknya yang paling bungsu. Tapi 1 mengingkari. Dia bilang, apa buktinya? Sehingga dia tidak mau dan tidak menerima. Terus dia bilang, ini saksinya. Ada adik kita yang paling kecil ini menyaksikan. Apa katanya, Pak? Kau bayar berapa dia? Nih, Pak. Makanya polemik berkaitan dengan ini. Sehingga disarankan ketika hibah, ya, jelaskan hitam di atas putihnya. Saddan lidzari'ah. Di dalam hukum agama kita ada langkah supaya tidak terjadi masalah. Maka potensi-potensi, hal-hal yang berpotensi akan memunculkan masalah itu cepat dihambat. Nah, salah satunya apa? Alih aktanya kepada masing-masing anak yang dihibahkan. Pernah terjadi, Pak? Ya. Wah, mungkin orang tua berpikir, ya rasanya enak lah, kita sudah tua, apa lagi? Kan gitu. Daripada anak nanti memperebutkan harta warisan, ya sudah, bagi saja. Boleh apa tidak? Boleh. Tapi Bapak siap enggak? Ketika misalnya rumah yang Bapak tinggali hari ini itu untuk anak nomor 3. Setelah Bapak hibahkan, lalu dia bilang, "Pak, maaf, rumah sudah Bapak hibahkan ke saya mau jual ini rumah. Silahkan Bapak." Siap? Masing-masing pilihan itu ada konsekuensi. Itu terkait hibah. Oh, kalau gitu nggak usah sekarang dikasih. Nanti kalau saya mati.